Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Berdirinya kami di sini dari kelompok 8 akan memaparkan materi-materi terkait praktik dan fenomena demokrasi, demokrasi langsung serta demokrasi tidak langsung. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Azara Namora Bonang Nasution sebagai moderator. Ada pula rekan-rekan saya sekaligus pemateri. Nama saya Nabila Wajahro. Nama saya Erika Desta Patricia. Saya Sasha Rodatul Jana Siregar. Saya Dini Jayani Putri. Saya Fadila Astuti Nurtias. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Erika. Pada Erika, kami persilakan. Baiklah, yang pertama ada definisi demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, kratos atau kraten artinya kekuasaan atau pemerintah. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Lalu ada menurut Abraham Lincoln 1863, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat menjadi pusat kekuasaan dan tujuan dari pemerintah. Hal yang kedua ada menurut Joseph Schumpeter 1942, demokrasi adalah sistem politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui kompetisi memperoleh suara rakyat dalam pemilu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik demokrasi di Indonesia. Menurut Larry Diamond pada tahun 1999, demokrasi itu tidak hanya didasarkan pada pemilu yang bebas, namun didasarkan pada pemerintahan yang akuntabel dan adanya partisipasi dari warga yang aktif. Jadi demokrasi ini dimulai pada masa reformasi, itu pada tahun 1998, yang dimana reformasi menjadi titik balik demokrasi di Indonesia. Adapun praktik yang menandakan demokrasi berkembang itu ada 4 macam, yaitu yang pertama, pemilu langsung untuk presiden, DPR, DPD, DPRD, dan sebagainya. Yang kedua itu kebebasan pers dijamin oleh undang-undang, itu pada Undang-Undang Pers nomor 40 di tahun 1999. Yang ketiga itu adanya pembentukan lembaga independen seperti KPU, KPK, dan Komnas HAM. Dan yang terakhir itu nomor 4-nya desentralisasi dan otonomi daerah, itu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya ada fenomena demokrasi Indonesia. Yang pertama ada fenomena money politis, yang merupakan praktik politik uang dalam pemilu dan pilkada masih tinggi. Dampaknya merusak legitimasi pemilu dan integritas wakil rakyat. Yang kedua ada fenomena polarisasi politik, yang merupakan perbedaan ideologi partai dan kandidat menciptakan konflik sosial. Dampaknya menurunkan solidaritas nasional. Lalu yang ketiga ada fenomena hoax dan disinformasi, yang merupakan media sosial digunakan untuk menyebar propaganda politik. Dampaknya mengancam rasionalitas pemilu. Selanjutnya ada fenomena partisipasi digital e-demokrasi. Penjelasannya, masyarakat menggunakan platform online untuk aspirasi politik. Dampaknya meningkatkan keterlibatan politik warga. Nah, yang terakhir, fenomena menurunnya kepercayaan publik. Artinya, kasus korupsi dan etika pejabat merusak kepercayaan rakyat. Dampaknya menyebabkan fatigue demokrasi, penjenuhan politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dari selanjutnya ialah demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau direct democracy adalah bentuk demokrasi di mana rakyat secara langsung ikut mengambil keputusan politik tanpa perantara wakil. Terus menurut John Sessions 1762, demokrasi sejati terjadi ketika rakyat secara langsung membuat hukum bagi dirinya sendiri. Kemudian menurut Chef Strong 1963, demokrasi langsung adalah sistem di mana rakyat sendiri yang secara langsung menjalankan kekuasaan pemerintahan. Terus adapun ciri-cirinya yaitu rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, tidak ada lembaga perwakilan, dan umumnya diterapkan pada skala kecil seperti desa, komunitas, dan referendum.
Contoh praktiknya adalah referendum di Swiss untuk menentukan kebijakan nasional dan musyawarah desa di Indonesia dalam penentuan penggunaan dana desa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung atau indirect demokrasi atau representatif demokrasi adalah bentuk demokrasi di mana rakyat menyerahkan kekuasaan politiknya kepada wakil yang telah dipilih melalui pemilu. Menurut Budiarjo, Miriam 2008, demokrasi tidak langsung menekankan peranan lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan kedaulatan atas nama rakyat. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, adanya lembaga perwakilan, DPR, DPRD, dan lain-lain. Dan yang kedua, keputusan politik dibuat oleh wakil rakyat. Dan yang ketiga, pemilu berkala untuk menentukan wakil rakyat. Kemudian ada contoh praktik di sini ada 2. Yang pertama, pemilihan presiden, DPR dan DPRD di Indonesia, dan yang kedua, sistem parlemen di Inggris dan India. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Adanya studi kasus yang praktik demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu pemilihan serentak 2024. Nah, yang pertama itu rakyat memilih presiden, DPR dan DPD secara langsung. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan di Indonesia itu di tangan rakyat. Kenapa? Karena warga datang ke TPS untuk mencoblos pemilihan presiden dan wakil rakyat pilihannya. Yang kedua itu partisipasi pemilih mencapai kurang lebih 80%. Nah, itu menandakan bahwa kesadaran masyarakat itu semakin meningkat. Misalnya banyak pemilih muda yang ikut serta atau yang aktif di TPS serta ikut demokrasi atau demokrasi positif di media sosial. Nah, yang ketiga itu ada tantangan isu disinformasi, politik uang, dan netralitas aparatur negara. Contohnya banyaknya beredar berita hoaks di media sosial dan adanya penyuapan atau pembagian uang dan mempengaruhi pilihan rakyat. Secara keseluruhan, negara Indonesia atau demokrasi yang ada di Indonesia ini lumayan matang atau dibilang dekorutar lah. Terus harus diperkuat secara substansial, terutama keadilan dan Baiklah, dari pemaparan yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwasanya demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, baik secara langsung melalui partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan maupun tidak langsung melalui wakil yang dipilih. Di Indonesia, praktik demokrasi menunjukkan kemajuan melalui pemilu langsung dan kebebasan berpendapat. Namun masih menghadapi tantangan seperti politik uang, polarisasi, dan rendahnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan demokrasi harus dilakukan dengan meningkatkan pendidikan politik, etika, serta partisipasi masyarakat agar terciptanya demokrasi yang bermartabat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, selesai sudah pemaparan dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, baik, jika tidak ada yang bertanya, maka kami akan menutup pemaparan pada hari ini. Kami meminta maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.